Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami mengerti, memahami, dan mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini, menantikan janji Tuhan, menjaga ucapan. Bagian pertama, Habakuk 3 ayat 8 menulis, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti mengharapkan janji-janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab tergenapi dalam hidup kita, meski hal itu membutuhkan proses penantian. Dalam menantikan janji Tuhan tersebut, mungkin kita mengalami pergumulan yang tidak mudah, masalah, kekecewaan, situasi, dan keadaan sulit. Acap kali melemahkan iman dan membuat kita kehilangan fokus, padahal kita butuh iman yang teguh dan juga tindakan sebagai langkah iman. Habakuk mengalami situasi yang buruk dan berada di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti, di mana pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Secara manusia tidak ada harapan. Jadi sebenarnya Habakuk punya alasan untuk menjadi lemah, kecewa, dan putus asa. Namun ia tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Hal yang sama dilakukan Daud saat Siklak terbakar, di mana ia tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. 1 Samuel 30 ayat 6b menulis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa untuk dapat menerima janji Tuhan dibutuhkan tindakan dari pihak kita. Sebab firman-Nya menulis, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17 menulis. Firman yang lain menulis, karena iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat 22 menulis. Maka kita harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin saja keadaan di sekitar kita begitu buruk. Tidak ada sesuatu pun yang baik nampaknya. Tapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan melangkah dengan iman. Kita pun harus bisa menjaga sikap kita sembari menantikan janji Tuhan tersebut dengan cara menjaga lidah atau ucapan kita. Lidah memegang peranan yang sangat penting dalam hidup seseorang. Firman-Nya menulis, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Yakobus 3 ayat 5. Banyak orang Kristen tidak menyadari akan hal ini. Akibatnya kita mudah sekali memperkatakan hal-hal yang buruk dan negatif. Alkitab dengan tegas menyatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21 menulis. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu pagi hari ini. Mampukan kami menjaga ucapan kami untuk menantikan janji Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami selalu dikendalikan dengan firman Tuhan, sehingga kami tetap terus berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Berkati para pendengar dengan segala problem masalah pergumulan, beban hidup, kerinduan dan cita-cita. Tuhan yang berkati, Tuhan yang menolong. Berkat-Mu melimpah atas kami sepanjang hari ini. Berkat-Mu juga melimpah bagi bangsa kami. Pertolongan-Mu nyata bagi bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.